Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nazria, NPM 03 2001 063. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kegiatan ekspor dan impor di Indonesia menggunakan model STAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang kegiatan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Diharapkan pada pelajaran hari ini, adik-adik dapat mengerti apa itu ekspor dan impor, dapat mendeskripsikan ekspor dan impor, dapat mengetahui manfaat pertukaran barang dan jasa. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Masing-masing kelompok ada 5 orang. Kelompok pertama yaitu di bangku barisan pertama dan barisan kedua. Kelompok kedua barisan ketiga dan keempat. Silakan membentuk kelompoknya. Oke, sudah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor. Pernahkah kalian mendengar kata ekspor dan impor? Kata ekspor dan impor selalu berhubungan dengan perdagangan. Ekspor adalah cara menjual barang dan jasa kepada pihak yang ada di luar negeri. Contohnya, kita menjual barang hasil kerajinan seperti barang asongan, ukir-ukiran ke negara Jepang. Negara yang mau membeli barang-barang produk kita pasti akan memilih barang-barang yang berkualitas. Oleh karena itu, barang-barang yang diberi label kualitas ekspor adalah barang-barang yang dianggap bagus mutunya. Barang-barang yang diekspor Indonesia terdiri atas 2 macam, yaitu minyak bumi dan gas bumi atau migas, dan non-migas antara lain hasil-hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan industri. Selanjutnya, impor. Impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri. Jika kita membeli barang-barang dari luar negeri seperti mobil, elektronik, berarti kita telah melakukan impor. Barang yang kita beli disebut dengan barang impor, sedangkan lembaga atau orang yang membeli barang dari luar negeri akan disebut sebagai importir. Mengapa kita harus melakukan impor? Suatu negara melakukan impor karena negara pengimpor tidak dapat menghasilkan barang tersebut karena tidak mempunyai bahan dasarnya. Kedua, negara pengimpor dapat memproduksi barang impor tetapi biayanya lebih mahal. Ketiga, negara pengimpor dapat menghasilkan sendiri tetapi jumlahnya belum memenuhi. Contoh, kita mengimpor beras dari Thailand sebab kebutuhan beras dalam negeri belum tercukupi. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan tentang ekspor di Indonesia. Negara kita dikenal sebagai negara yang kaya hasil alam. Barang-barang yang diekspor Indonesia ke negara lain antara lain seperti hasil pertambangan, contohnya minyak bumi, timah,
batu bara, tembaga, emas, dan gas alam. Kalau hasil pertanian contohnya seperti teh, kopi, tembakau, coklat, cengkeh, lada, dan kina. Kalau hasil hutan contohnya seperti kayu dan kayu lapis. Kalau untuk jasa kita seperti tenaga kerja, misalnya seperti TKW. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang kegiatan impor di Indonesia. Banyak barang dan jasa yang dibutuhkan oleh negara Indonesia, akan tetapi ada beberapa di antaranya tidak dapat dihasilkan oleh Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita harus mengimpor barang dan jasa dari luar negeri. Negara yang mengekspor barang dan jasa ke Indonesia antara lain seperti Belanda. Barang-barang yang diimpor misalnya mesin-mesin, alat elektronik, dan pesawat. Sedangkan jasa dari Belanda yang diekspor ke Indonesia seperti jasa tenaga ahli dalam bidang penelitian dan pengembangan wilayah Indonesia. Ada juga jasa konsultan, seperti pengiriman konsultan dalam berbagai bidang ke Indonesia. Yang kedua, negara Inggris. Barang-barang yang diekspor adalah hasil industri, mobil, mesin, dan alat-alat listrik. Jasa dari Inggris yang diekspor ke Indonesia seperti jasa tenaga, jasa modal, jasa pendidikan, dan jasa komunikasi. Negara berikutnya yaitu Prancis. Barang-barang yang diekspor berupa bahan kosmetik, mobil, mesin-mesin, bahan pakaian, dan hasil mode. Jasa dari Prancis yang diekspor ke Indonesia seperti jasa konsultan, jasa transportasi, jasa tenaga ahli, dan berbagai macam-macam penelitian. Selanjutnya ada negara Jerman. Barang-barang yang diekspor berupa barang-barang elektronik, mesin, mobil-mobil, dan hasil produksi industri kimia seperti obat, pupuk, dan insektisida. Jasa dari Jerman yang diekspor ke Indonesia seperti jasa tenaga ahli di bidang penelitian, jasa modal, jasa pendidikan, dan jasa transportasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat ekspor dan impor di Indonesia. Perlu diketahui, pertukaran ekspor dan impor mempunyai manfaat bagi negara. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menambah devisa. 2. Terjadi alih teknologi. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Terciptanya harga yang stabil. 5. Mengenal mata uang dari berbagai negara. Selanjutnya, silakan kalian berdiskusi. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk kelompok 1, pertanyaannya ditulis. Untuk kelompok 1, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan eksportir? Oke. Untuk kelompok 2, mengapa kita harus melakukan impor? Dan untuk kelompok 3, sebutkan barang-barang ekspor utama Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis yang nilainya akan dihitung bersama kelompok-kelompok lain. Yang pertama, kuis pertama, barang yang kita jual ke luar negeri yang termaksud migas adalah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan impor? Sekarang kita akan menghitung skor dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dilihat dari jawaban-jawaban tadi, yang mendapat nilai tertinggi adalah kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Untuk kelompok lain, jangan lupa belajar lebih giat lagi ya. Untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Ibu tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.